sekolah. Sekolah juga harus ada diambil, harus ada pengetahuan, ada yang mereka tahu dari guru penggerak, mereka bagi lagi. Nah, itu kira-kira filosofi dasarnya. Kemudian di bawahnya saya masukkan misalnya inspirasi SMP apa gitu. Nah, misalnya di bagian awal, nah bayangan saya itu ini kan akan tulisannya akan terbagi 3. Pertama perannya itu pakai star kan, star kita bagi 3 lah, misalnya sebelum dia ikut sekolah penggerak seperti apa, kemudian ketika dia sudah ikut sekolah penggerak apa yang diimplementasikan, kemudian apa dampaknya, dan refleksi di slide itu. Nah misalnya di bagian awal ini saya coba menjelaskan misalnya kayak gini. Jadi nanti teknik penjelasannya di awal ini kan penjelasan tentang perannya atau sekolahnya. Jadi saya bisa memulai dengan satu geografinya. Misalnya Pontianak adalah kota yang terletak di Khatulistiwa. Misalnya kayak gitu-gitu. Ya. Bisa mulai dari itu. Atau misalnya saya memulai ini contoh dari nama jalan. Nama jalan dia kan misalnya terletak di Jalan Karel 1 Tubun 3, SMP Katolik 1 Petrus adalah satu-satunya sekolah swasta yang terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan pertama pada tahun 2021. Jadi ini saya coba memulai dengan nama jalannya. Jadi kalau kadang kan orang nulis SMP Katolik 1 Petrus yang terletak di Jalan Karel 1 Kota Pontianak, kan itu formal banget. Ya. Saya coba bikin yang lebih enak. Terus di situ juga dia tulis misalnya sekolah ini berpengalaman 72 tahun. Saya masukkan misalnya gini. Berpengalaman selama 72 tahun, SMP Katolik 1 Petrus terus meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kota Pontianak dengan pelajaran berparadigma baru dan menyenangkan. Nah, ini juga mungkin masih agak berat ya, paradigma baru kayak gimana? Iya. Orang masih Bingung. Tapi paling nggak ini yang ada di dia gitu ya. Jadi nanti ini paragraf-paragrafnya saya bikin tidak begitu menyenangkan, tidak begitu padat. Ini Jadi santo apa santo? tulisannya santu Santu. Tulisannya. Padahal biasanya sih santo ya. Iya. Kalau di database-nya ini sih Santu. Biasanya kan Saya di Google udah cek santu juga. Ya udah. Dan kita pakai ini ya. Jadi nanti di paragraf-paragrafnya saya bikin nggak padat. Ini jadi ringan-ringan begini aja. Kemudian langsung sekolah ini dipimpin oleh Susana. Dan dia nulisnya Susana MPD. Saya nggak tulis MPD-nya. Ya. Jadi Susana, seorang guru senior bergelar master pendidikan. Ya, jadi itu deh. Ya. Jadi bukan MPD kan, Ya. kalau kadang kan SPD. Enak sih ngelihatnya langsung, cuma kalau dari segi tulisan tuh kayak lebih enak ya. Dipanjang. Kalau misalnya saya dapat misalnya S2-nya dari mana, kita bisa bilang master pendidikan dari universitas apa bla bla bla. Jadi kaya gitu ya pokoknya. Kemudian ini Pak Yanuar, ya. sebelum lanjut nanti mungkin ke yang lain. Ya. Itu yang pertama terkait dengan terpilih sebagai sekolah penggerak ya. Itu mungkin redaksinya perlu diperbaiki ya. Nah ini juga nanti kita harus meluruskan ke teman-teman daerah. Terpilih sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Pelaksana. Belum Iya. Calon sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Berarti terpilih sebagai pelaksana. Sekolah Pelaksana. Program langsung diganti aja ya. Oh ya, sekolah. sini. Ya ini. Sekolah Pelaksana. Di atas pelaksana. sebagai pelaksana Terpilih program sekolah sebagai penggerak. Pelaksana program ya. Berarti Pelaksana. Jadi dia melaksanakan programnya. Jadi belum disebut sebagai belum. Jadi kita belum sebut itu ya. Karena di SH pun disebutkannya sebagai pelaksana program. Pelaksana program ya. Oke. Masuk yang di mana itu? Yang di bawah tuh Nah, dipimpin. itu sebelum ikut program sekolah penggerak. Oh ya, berarti ini ya. Di lain aja Mas. Ya. Berarti dia ini. Di replace yang ada sekolah penggerak. Nah, ini info yang penting ya ininya nih. Nah, kemudian
kemudian jadi penjelasannya kayak begitu. Jadi tidak begitu formal kayak tadi MPD, gelar-gelarnya saya ubah. Kemudian misalnya saya juga nanti ngambil misalnya kutipan langsung yang kemarin misalnya gini. Guru mengajar seperti biasa dan semua anak dapat perlakuan yang sama. Tanda ini jelasnya. Nah, itu nanti ada itu yang kutipan-kutipan kayak gini nanti bisa dibuatkan jadi kotak kecil ya. Kotak balon teks nggak? Di mana yang agak gede atau ada balon sendiri, ada balon. Nah, nanti bisa disebutin dulu guru kami mengajar seperti biasa dan semua siswa didapat perlakuan yang sama. Berarti dia kalau dia udah di kotak aja, dia nggak ada di narasi ini lagi. Oh gitu, nggak apa-apa. Dan kalau double kan dia ada di sini. Kurang Ya, bagus ya. Karena kan ini lagi berbicara mengenai situasi awal ya. Ya kan dari situasi awal kan point of interest ini kan. Ya. Udah itu nanti. Jadi di bagian awal tadi kan penulis yang menjelaskan tentang sekolah ini. Setelah itu di sini dia ikut bercerita langsung. Betul. Jadi jelasnya nanti saya akan ambil begini kutipan begini. Namun dia merasa tidak puas. Kemudian saya akan tambah juga dan beberapa kutipan misalnya dengan business as usual. Mungkin kita bisa business as usual kan maksudnya kan apa adanya aja. Jadi kata-kata yang kayak begitu. Nah itu kayak business as usual, enaknya pakai itu atau pakai bahasa Indonesia. orang awam? Nah, bisa juga nanti misalnya pakai Inggris itu nanti saya tambah Dikasih juga. bawah. Misalnya atau sekolah yang biasa-biasa saja. Jadi kata-kata Inggris itu nanti saya Miringin. jelasin ke ininya. Indonesianya ya. Indonesianya seperti apa. Jadi biar tulisan itu dia jadi kayak berwarna gitu. Nah, terus misalnya ini juga di sini misalnya saya tulis Susana berpikir. Dan Susana berpikir harus ada terobosan. Jadi saya ingin ceritakan bahwa dia juga mikir nih problem sekolah saya ini harus ada terobosannya. Jadi modelnya cerita-cerita aja. Terus di bawah lagi. Pada beberapa bagian saya juga ngambil misalnya perlakuan sama, saya kasih tanda kutip gitu. Terus perlakuan berbeda. Jadi kata dia siswa itu nggak boleh diperlakukan sama. Siswa itu harus diperlakukan berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kalau diperlakukan sama kata dia berarti kan semua dilihat sama. Kata dia harusnya diperlakukan berbeda. Jadi saya coba ambil satu kutipan perlakuan sama, kemudian saya bikin perlakuan berbeda. Jadi dia agak matching gitu. Jadi bahasa saya yang ini nih. Ya. Bahasa saya terhadap apa yang dia bilang gitu ya. Nah nanti kan kita akan edit lagi nih udah cocok apa enggak nih pada akhirnya nanti kan. Paling nggak itu gaya-gaya yang saya coba bikin terus bawahnya lagi. Renyah. Ini dia kalau kita baca tuh enak gitu. Nyandu. Nanti di bagian apa saya akan bilang apa motivasi Susana mendaftar sekolah penggerak. Jadi warnanya beragam, tuh beda. Kalau yang udah expert. Jadi terkadang pakai kayak katanya atau kata dia. Kadang juga kalau tulisan kita ya udah langsung kutipan gitu ya, langsung titik gitu. Ketika saya melihat iklan sekolah penggerak dan merasa ini maksudnya apa ya katanya. Jadi nanti yang kayak begini juga ada nanti penjelasan. Biar dia juga berbicara gitu ya. Kayak TikTok gitu ya. TikTok kan penulis menjelaskan tentang dia, terus penulis hadirkan dia ngomong gitu. Nah, terus bawahnya lagi. Nah ini terus lagi. Ini masih belum diedit bagus nih ya. Jadi terus bawahnya lagi. Nah jadi intinya ini kan bagian awal-awal nih. Bawahnya lagi. Nah cuma di bagian awal ini saya belum banyak dapat data sekolahnya. Misalnya kan dia cuma ngasih kan yang ada itu misalnya cuma ini doang nih data kelasnya. Atau misalnya kayak prestasinya apa atau apa saya belum dapat. Tapi setidaknya jadi profil awal, dapodik lah ya. Bagian awal baru ini. Ini paling nggak data awal lah ya. Kemudian bagian keduanya tuh saat mengikuti PSB. Nah, ini masih kata-kata dia ya. Pendampingan ini kami dapatkan. Ini belum saya edit nih. Terus
kata-kata dia nih. Kemudian implementasi PSP. Implementasi ini maksudnya dia Menerapkan. implementasikan program ya. Implementasi program. Nah, ini masih dari dia semua nih. Setiap Sabtu kami kumpul bersama. Ini masih belum saya edit nih. Saya baru bikin begininya biar gampang nanti saya ini. Misalnya waktu itu aplikasi Canva. Canva kan orang yang nggak ngerti kan nggak tahu. Nanti saya akan bilang Canva sebuah aplikasi apa, ya kan? Atau misalnya sebuah aplikasi pembuat konten yang dibuat oleh siapa gitu misalnya gitu, atau yang masuk apa. Jadi nanti saya akan perkaya dengan kayak gitu. Jadi info yang dia kasih akan saya perkaya. Terus ini masih tulisannya implementasinya seperti di programnya. Terus di bawahnya lagi yang bahasa Inggris nanti dia akan dimiringin. Nah terus bawahnya. Nah ini kan banyak yang begini-begini nih yang ada di datanya. Pelatihan pada tanggal 9 sampai 19 banyak-banyak. Ini nanti saya akan nggak ada itu. Sederhanakan ini. Misalnya pelatihan komite pembelajaran dari misalnya Juni 2001 sampai April 2022. Jadi langsung saya dalam bentuk narasi. Tabel aja. Ya. Jadi tidak begitu detail, atau bisa juga saya nanti akan bikin misalnya ini saya nggak hilangin tanggal-tanggalnya. Saya bisa bilang pelatihan pembelajaran misalnya pada periode 9 sampai 15 Juni 23 sampai 20 ini. Bisa juga begitu. Jadi jelas ini data nanti saya olah lagi. Jadi tidak begini. Kemudian lokakarya ini kan banyak banget nih. Laporan kan ini. Nah, nanti saya sederhanakan juga ini lokakarya. Terus lanjut lagi. Ini kan data-data ini aja awalnya. Ya, jadi kayak kegiatan-kegiatan itu kan sebenarnya kalau di buku ini tidak harus kita tonjolkan secara detail ya. Artinya dia cuma menyebutkan aja bahwa saya pernah ikut kegiatan ini beberapa kali, ini beberapa gitu aja. Nanti nggak usah disebutin tanggal segini nggak perlu. Karena itu kan kalau itu kan buku program kerjanya dia ya. Buku teknis lah. Kalau ini kan sebenarnya bukan teknis. Jadi cuma sekedar menyampaikan pengalaman. Saya pernah lo ikut kegiatan lokakarya, pelatihan IHT dan lain-lain. Gitu. Nah itu nanti saya akan coba olah. Kalau kayak begini kan kayaknya narasi yang umum aja ya. Paradigma baru nih kan. Terus nah ini juga terus ini kan masih data-data semua ya, data-data